Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMP, semoga Sobat SMP tetap sehat dan tersemangat ya. Baik, pernahkah Sobat SMP memperhatikan ketika kita mengisi ban pada kendaraan, contohnya saja pada ban mobil? Kenapa sih ketika kita mengisi angin pada ban mobil itu tidak boleh terlalu penuh? Karena hal itu bisa menyebabkan ban dapat meletus. Kira-kira menurut Sobat SMP, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Untuk dapat mengetahui hal tersebut bisa terjadi, yuk simak video mengenai materi suhu dan pemuaian berikut ini. Sobat SMP, masih ingatkah apa itu suhu? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu telah mengenal istilah panas ataupun dingin. Di daerah pegunungan, udara pasti terasa sejuk bukan? Sedangkan pada daerah tepi pantai, udara terasa panas. Nah, itu termasuk suhu yang dapat kita rasakan. Untuk lebih tahu apa itu suhu, yuk simak video mengenai suhu dan pemuaian berikut ini. Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas dan dinginnya suatu benda. Suhu sering disebut dengan temperatur. Suhu dapat dirasakan dan diukur dengan menggunakan termometer ya. Oleh sebab itu, suhu termasuk besaran karena dapat diukur. Suhu merupakan besaran pokok yang dilambangkan dengan huruf T besar. Besaran ini menggunakan satuan derajat. Menentukan suhu suatu benda tidak dapat menggunakan panca indera ataupun itu tangan. Hal ini dikarenakan tangan tidak dapat dipakai untuk menentukan tingkat panas suatu benda secara tetap. Oleh sebab itu, diperlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dan menyatakannya dengan angka. Alat ini disebut dengan termometer. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin. Termo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Penemu termometer ini yaitu Galileo Galilei. Pada tahun 1593 dikenal sebagai penemu termometer air. Termometer berupa tabung kaca yang di dalamnya berisi zat cair yang mana berisi raksa ataupun alkohol. Pada suhu yang lebih tinggi, zat cair dalam tabung memuai sehingga menunjukkan angka yang lebih tinggi pada skala. Sebab pada suhu yang lebih rendah, zat cair dalam tabung menyusut sehingga menunjukkan angka yang lebih rendah pada skala. Termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik suatu zat, yaitu sifat-sifat benda yang dapat berubah akibat terjadinya perubahan suhu pada benda tersebut. Beberapa sifat termometrik benda yaitu yang pertama, perubahan wujud, yang kedua, perubahan volume, yang ketiga, perubahan daya hantar listriknya, dan yang keempat yaitu perubahan warna. Baik Sobat SMP semua, selanjutnya kita masuk pada penetapan titik termometer. Yang pertama yaitu penetapan termometer Celcius. Termometer Celcius ini ditemukan oleh Andreas Celsius pada tahun 1701 sampai 1744, seorang ahli fisika dari Swedia. Celsius menentukan titik tetap bawah skala termometer dengan patokan suhu es yang sedang mencair yang diberi skala 0 derajat. Titik tetap atasnya berpatokan pada suhu air yang mendidih yang diberi skala 100 derajat Celcius. Satuan suhu yang diukur menggunakan termometer Celsius yaitu derajat Celcius. Baik, yang kedua yaitu termometer Réaumur. Termometer Réaumur dikenalkan oleh Réaumur, seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis. Réaumur memberikan skala 0 derajat untuk titik tetap bawahnya, sedangkan untuk titik tetap atas diberi skala 80 derajat.
Satuan suhu yang diukur menggunakan termometer Reaumur yaitu derajat Reaumur. Untuk yang ketiga, termometer Fahrenheit. Termometer Fahrenheit dikenalkan oleh Gabriel D. Fahrenheit, seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman. Fahrenheit menetapkan titik tetap bawahnya yaitu suhu campuran es dan garam amonium klorida. Titik ini ditetapkan menjadi 0 derajat. Suhu campuran air dan es titik beku airnya pada termometer Fahrenheit diberi skala 32 derajat. Sedangkan untuk titik tetap atasnya diberi skala 212 derajat, yaitu suhu air yang mendidih. Untuk yang keempat yaitu termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin ini, titik terbawah diberi angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Kelvin menetapkan suhu es melebur dengan angka 273 dan suhu air mendidih dengan angka 373. Rentang titik tetap bawah dan titik tetap atas termometer Kelvin dibagi menjadi 100 skala. Baik, kita masuk pada perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, yaitu 5:4:9:5. Untuk mengkonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi pemuaian. Pemuaian sangat erat hubungannya dengan suhu, di mana pemuaian disebabkan oleh kenaikan suhu. Pemuaian diartikan sebagai perubahan ukuran suatu benda, bisa menjadi bertambah panjang, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Pemuaian bisa terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga gas. Sebagian besar zat akan memuai bila dipanaskan dan akan menyusut ketika didinginkan. Bila suatu zat dipanaskan, suhunya dinaikkan, maka molekul-molekulnya akan bergetar lebih cepat dan amplitudo getaran akan bertambah besar. Akibatnya, jarak antara molekul benda menjadi lebih besar dan terjadilah pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu suatu zat tersebut. Untuk itu, mari kita bahas satu-satu mengenai muai pada zat padat, zat cair, dan juga gas. Yang pertama yaitu pemuaian pada zat padat. Zat padat dapat mengalami muai panjang, muai luas, dan juga muai volume. Pemuaian panjang pada zat padat akan mengalami pertambahan ukuran panjangnya. Pertambahan panjangnya tersebut dapat dihitung menggunakan rumus. Rumus yang pertama yaitu delta L sama dengan L0 alfa delta T. Atau dengan rumus yang kedua, L sama dengan L dikurang L0. Dan untuk panjang akhir benda tersebut setelah mengalami pertambahan panjang dihitung menggunakan rumus L sama dengan L0 ditambah alfa dikali delta T, di mana delta L merupakan pertambahan panjang benda satuannya meter. Dan L0 sama dengan panjang benda mula-mula satuannya juga meter. Dan L sama dengan panjang benda setelah dipanaskan dengan satuan meter. Dan delta T sama dengan perubahan suhu dalam derajat Celcius. Kemudian alfa yaitu koefisien muai panjang juga dalam satuan derajat Celcius. Pemuaian panjang terjadi saat suatu benda menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada.
Contohnya adalah kawat kecil dan kabel listrik yang memanjang ketika menerima panas. Selanjutnya, pemuaian luas, yaitu pada saat zat padat persamaan yang digunakannya itu adalah delta A sama dengan A0 beta dikali delta T, atau dengan rumus kedua delta A sama dengan A dikurang A0, atau bisa juga A sama dengan A0 ditambah beta kali delta T, di mana beta sama dengan 2 alfa. Delta A sama dengan pertumbuhan luas benda satuan meter kuadrat. Untuk A0 yaitu luas benda mula-mula satuannya meter kuadrat, dan A yaitu luas benda setelah dipanaskan satuannya meter kuadrat juga. Untuk delta T yaitu perubahan suhu dalam derajat Celcius. Untuk beta yaitu koefisien muai luas dalam derajat Celcius. Kemudian yaitu pemuaian luas, yaitu pertambahan ukuran luas benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Contohnya adalah pada kusen kaca jendela. Sebenarnya pemasangan kusen pada kaca jendela itu diberikan ruang lebih agar kaca tidak pecah ketika memuai terkena panas. Kemudian yaitu pertambahan volume pada zat padat dapat dihitung menggunakan persamaan. Yang pertama, delta V sama dengan V0 gamma delta T, atau dengan rumus kedua, delta V sama dengan V dikurang V0, atau bisa juga V sama dengan V0 kali 1 ditambah gamma delta T, dengan gamma 3 alfa. Di mana delta V sama dengan pertambahan volume benda dengan satuan meter kubik, dan V0 yaitu volume benda mula-mula satuannya meter kubik juga, dan V sama dengan volume benda setelah dipanaskan dengan satuan meter kubik, dan delta T sama dengan perubahan suhu dalam derajat Celcius. Sedangkan gamma sama dengan koefisien muai volume dalam derajat Celcius. Pemuaian volume yaitu pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi jika benda mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contohnya pada kaleng minuman. Minuman di dalamnya tidak diisi penuh karena kaleng bisa memuai dan juga menyusut. Selanjutnya, pemuaian pada zat cair. Zat cair hanya mengalami muai volume. Pada umumnya, zat cair akan memuai jika dipanaskan. Begitu juga dengan air, namun jika air dipanaskan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, ternyata air tidak memuai tetapi menyusut. Zat cair memiliki sifat utama, yaitu menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Oleh sebab itu, pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, semakin besar pula muai volumenya. Contohnya yaitu pemuaian zat cair adalah pada air raksa atau alkohol, pada termometer yang memuai dan menyusut karena perubahan suhu. Baik, selanjutnya yaitu pemuaian pada gas. Pada gas juga hanya mengalami muai volume. Besarnya koefisien muai untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1/273 derajat Celcius. Baik, untuk kasus yang telah disebutkan pada slide pertama tadi akan terjawab pada slide sekarang ini, yaitu mengenai ban mobil yang memuai dan terjadi peningkatan suhu, kemudian ban tersebut bisa meletus.
merupakan salah satu pemanfaatan dari prinsip pemuaian gas. Pemuaian gas ada 3 macam, yaitu pada suhu tetap yaitu isotermik, pemuaian pada tekanan tetap yaitu isobarik, dan pemuaian pada volume tetap yaitu isokorik. Yang pertama yaitu pemuaian gas pada suhu tetap. Berlaku hukum Boyle, yaitu gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Dirumuskan sebagai P dikali V sama dengan tetap, atau P dikali V sama dengan P0 dikali V0, yang mana P yaitu tekanan gas dalam ATM dan V volume gas dalam satuan L. Kemudian yang kedua, pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobar, yaitu pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas dalam bentuk persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2, yang mana V sama dengan volume dalam satuan L, atau T sama dengan suhu dalam satuan K. Untuk yang ketiga yaitu pemuaian gas pada volume tetap atau isokorik. Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle dan Gay-Lussac, yaitu ketika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Hukum Boyle dan Gay-Lussac ini dirumuskan sebagai P1 sama per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan menggabungkan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac diperoleh persamaan P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, yang mana P sama dengan tekanan dalam satuan ATM dan V sama dengan volume dalam satuan L. Contoh pemuaian zatnya yaitu pada balon yang meletus terkena panas dan roda kendaraan yang meletus terkena panas, sesuai dengan kasus yang telah diangkat pada slide pertama tadi. Kemudian untuk menjawabnya, jadi kasus ini yaitu mengenai ban mobil yang memuai dan terjadi peningkatan suhu menyebabkan ban itu meletus, terjadi karena gas dalam ban mengalami pemuaian, sehingga ketika suhu meningkat maka ban tersebut bisa meletus dan bisa berakibat fatal, itu bisa terjadinya kecelakaan. Baik, sekian pemaparan materi mengenai suhu dan juga pemuaian. Semoga Sobat SMP bisa paham dan juga mengerti mengenai materi ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.